Masa lalu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Tapi masa lalu yang hitam itu, kalau kita taubat, illa man taba, siapa yang taubat, wa amana, memperbaiki keimannya, wa amila amalan salihah, syaratnya 3. Kalau kau bertaubat, kau perbaiki imanmu, kau beramal soleh, diganti Allah, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang jelek-jelek dulu diganti Allah menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang tergolong dalam itu semua. Iyalah, Ustaz Somad kan gak punya dosa. Siapa yang bilang Ustaz Somad tak punya dosa? Dosaku banyak, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, tapi Allah masih menutupi. Abdul Somad, ketika kau bicara depan orang banyak, ketika orang memanggil namamu Ustaz, bukan karena kau tidak ada aib, bukan karena kau tidak ada cacat, karena Allah masih menutupi aib cacat-cacatmu. Ditutupinya pakai apa? 3 lapis Allah menutupi. Pertama singlet, yang kedua koko, yang ketiga sorban. Maka saya bisa, andai Allah bukakan ini, tengok orang mak kurus sekali Ustaz. Sekaya-kayanya orang pakai baju cuma 3 lapis, singlet, koko. Kalau ada yang pakai baju 4 lapis, itu bukan orang kaya, orang demam. Oleh sebab itu maka masa lalu semua kita tinggalkan. Allah menaikkan derajat. Allah kalau mau mengangkat derajat orang bukan main. Ada orang paling hebat namanya Malik bin Dinar. Malik raja, Dinar duit. Malik bin Dinar king, son of money. Raja anak duit. Tak ada orang paling hebat dari dia. Semua dia pakai, minum khamar, mabuk, narkoba, berzina, main judi, semua dia lakukan. Sampai akhirnya dia punya anak kecil. Anak kecil cantik jelita, dia peluk, dia cium. Anak kesayangan itu mati. Dan dia down. Kenapa anakku mati? Sampai akhirnya dia mimpi suatu malam, malaikat membawa dia masuk ke dalam neraka. Dan ketika tangannya sudah masuk ke dalam neraka, datang anaknya yang kecil itu menarik dia dan selamat dia dari neraka. Dan ketika dia terbangun, dia tengok tangannya gosong. Mikir dia, mimpi aja gosong, apalagi kalau masuk beneran. Maka sejak itulah dia bertobat. Allah kalau berikan jalan luar biasa. Ada satu lagi namanya Bisri Al-Hafi. Hafi artinya orang tidak mau pakai sendal, karena kata dia kalau pakai sendal hina, tak layak aku pakai sendal. Awalnya pecandu, pemabuk, peminum, pezina, perampok, pembunuh, sampai akhirnya dia sedang mabuk berat. Suatu malam ketika dia mau pulang ke rumah, hujan lebat, air mengalir, nampaknya tulisan kaligrafi Bismillah sedang hanyut. Di tengah mabuknya nengok Bismillah, rabun-rabun ada, dia ambil, dia bawa pulang ke rumah, dia tempel di dinding kamarnya. Dia pun tidur. Saat tidur terdengar suara, hai Bisri, sebagaimana kau sudah muliakan namaku yang jatuh di embus air, maka sekarang namamu ku angkat setinggi-tingginya. Dia terbangun dan taubat. Maka hari ini, kemarin, besok, ini waktu terus berjalan dan kita akan mati. Mudah-mudahan setelah tausiah ini kita benar-benar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlu mimpi masuk neraka, tak perlu nanti nunggu hujan ngambil air hanyut letakkan ke dinding. Tapi kita bertaubat, taubat nasuha. Yang paling penting adalah awalnya baik, akhirnya su'ul khatimah. Nauzubillah. Yang paling baik adalah mati dalam keadaan husnul. Makanya saya selalu di mana-mana doakan saudara-saudaraku, kawan-kawanku, adik-adikku, jangan lupa nanti walaupun kita sudah ini berpisah, doakan Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang, cepat aja kita. Tadi saya mulai ceramah jam 1, sekarang jam 2. Berarti saya sudah ceramah 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol minuman 600 ml. Tapi khusus di Rutan Salemba harus ada bonus tambahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat sunnatlah engkau. Ustaz, saya nggak ada hafal ayat, ayatnya cuma kul huwallah aja, nggak apa-apa.
baca kul huwallah. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man, sholat malam dari Isya sampai subuh ayatnya nggak ganti-ganti, kul huwallah terus. Jadi kalau dibuka catatan awalnya, sholat Isya kul huwallah, sholat tahajud kul huwallah, sholat witir kul huwallah, sholat subuh kul huwallah. Keterangan SDA, 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 sama dengan atas, sama dengan atas, sama dengan atas, sama. Ya Rasulullah, ya ini ada orang, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Kenapa dia? Dia sholat, ayatnya apa? Kul huwallah gak ganti-ganti. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka tadi malam dia sudah khatam Quran beberapa kali. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Makanya nanti kalau ada saudara-saudaraku yang sholat jadi imam, ayatnya kul huwallah, ada yang ngejek, kok kenapa ayatnya kul huwallah aja? Aku hafal ayat yang lain bro, cuman aku ingin khatam Quran beberapa kali. Ustaz, ada WA masuk, Ustaz Somad, ya saya setiap kali baca kul huwallah selalu ingat Ustaz Somad ketika mengucapkan kul huwallahu ahad, Allahu somad. Saya kalau yang WA gitu bapak-bapak nggak apa-apa, ini anak gadis pula. Godaan setelah sebelum sholat, godaannya khamar, godaannya miras, godaannya narkoba, godaannya harta. Setelah sholat, godaannya setan senantiasa berbisik. Kau yang paling hebat, kau yang paling alim, kau yang paling tobat, kau yang paling. Maka rasakan bahwa dirimu hina, rendah. Tengok tanah-tanah, tengok lubang tanah. Engkau dari tanah Abdul Somad naik ke atas tanah dan kau akan mati masuk ke lubang tanah. Kita ini semua bapak ibu, kita ini semua dari tanah. Betul kita ini dari tanah Pak Ustaz, ya? Kalau memang dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Ya sama, tanah kan beda. Ada tanah bagus, ada tanah sengketa. Jadi kalau kita lihat ada teman kita itu agak apa? Kau udah tanah sengketa. Jangan. Kita melihat diri kita penuh dengan aib dan cacat. Tuba, berbahagialah orang liman syaghalahu aibuhu an ayubin nas. Orang yang melihat dirinya penuh dengan aib dan cacat sehingga dia melihat orang lain bersih. Kalau saya nampak adik-adik yang muda-muda, adik-adikku kau masih muda, aku sudah tua, dosaku banyak. Kalau saya lihat bapak yang sudah tua, lebih tua dari saya, bapak sudah tua, amal bapak banyak, sedangkan aku belum tentu sampai tua macam bapak. Kalau lihat mu'alaf, kemarin saya baru dari Jambi mengislamkan suku anak dalam 15 orang, 12 orang. Hai anak-anak dalam, hai anak-anak dari suku anak dalam, kalian baru masuk Islam, amal kalian bersih seperti kain putih yang tak ada noda. Kalian amalnya diulang dari nol. Di dunia ini yang amalnya diulang dari nol 2. Mu'alaf yang baru masuk Islam sama pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak. Lain daripada itu catatan dosa-dosa. Maka lihatlah diri sebagai orang yang banyak berdosa. Jangan sangka kalau kau sudah pergi ke Mekah, aku yang paling hebat, aku yang ke Mekah bolak-balik, aku yang sudah haji. Nampaknya Haji Muhyiddin tersinggung ya? Mohon maaf Haji, saya penceramah yang tidak pandai sindir menyindir. Saya ngomong apa yang ada keluar dari otak saya saja. Tak pandai saya nyindir, mohon maaf. Makanya kalau ada yang tersinggung dengan ceramah saya, jangan tersinggung. Karena ada di beberapa tempat ada yang tersinggung, begitu selesai ceramah, dia langsung mati. Bukan karena saya hebat, enggak, memang ajalnya udah sampai. Saya nggak mau nyinggung jamaah. Karena pernah ada pengurus masjid, Ustaz, tolong ngomong nanti ke jamaah, siapa yang sudah bersedekah semen, bersedekah wakaf, bersedekah duit, infak untuk masjid, diminta lagi, maka sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Untuk apa? Karena ada jamaah yang udah sedekah ngambil duitnya lagi. Coba Ustaz ngomong tentang itu. Saya pun ceramahlah. Siapa yang meminta sedekahnya sudah dia berikan ke masjid, dia minta lagi seperti anjing yang menjilat muntahnya. Selesai pengajian, gimana? Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir gak datang. Ngapain kita sindir-sindir orang? Ngomong aja apa adanya. Jadi pentingnya bersih, bersih pakaian. Tak ada kotoran, bersih tempat, bersih sudah, bersih pakaian sudah, bersih badan sudah, mandi sudah, wudhu sudah. Ada yang belum bersih,
bersarang dendam, marah, hasad, dengki, busuk hati. Untungnya pemerintah Jepang belum menemukan alat detektor penyakit hati. Andai ada alatnya seperti detektor logam, setiap kita lewat, tem, Ustaz buka ikat pinggang, tem, Ustaz buka cincin, sudah lewat lagi, tem, rupanya lutut besi. Pak, apa yang besi? Sudah ada semua. Kenapa berbunyi? Kau tak tahu lututku besi ya? Bayangkan kalau Ustaz Somad ceramah di Rutan Salemba, cerita tentang mari bersihkan hati. Rupanya tadi Pak Kepala Rutan memasang detektor penyakit hati. Pas Ustaz Somad lewat tertulis busuk hati 90%. Bersihkan hati dari hasad. Hasad itu apa? Tidak senang melihat orang lain dapat Ustaz Somad, saya paling sakit hati sama tetangga saya itu. Kenapa? Mobilnya baru, sudah baru, kacanya hitam, nggak pernah dibuka. Kalau lewat tenteng. Tapi saya yang paling sakit sama itu Pak Ustaz. Kenapa? Rumahnya baru, tinggi, tak dapat duit dari mana? Mungkin ngambil tuyul. Tapi yang paling sakit hati saya sama yang itu Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Orang yang hasad hanya menyiksa dirinya. Kita tidak pentingkan urusan orang, yang penting bagaimana kita di hadapan Allah. Maka kita bersimpuh sujud dan berkata, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Filosofi sholat, jangan pandang kanan kiri, jangan lihat muka belakang, lihat fokus pada tempat sujud. Makanya kalau sholat jangan pakai baju yang bertulis-tulis. Kalau sholat pakai baju seperti saudaraku putih. Ini sholat pakai baju bertulis. Sudahlah terlambat datang, sholat di depan orang banyak. Hari Jumat lambat datang, langsung di depan orang banyak, tertulis di baju kaos. Emang masalah buat lo? Oleh sebab itu maka pakai baju putih, bersih. Kenapa pakai baju putih Pak Ustaz? Kalau pakai baju putih, cepat nampak kotornya, cepat nampak dakinya. Kalau pakai baju hitam, kotornya nggak nampak, kawan nggak tahan. Ustaz nyindir yang baju hitamnya? Enggak, jangan tersinggung, karena saya kasih tahu dari awal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bersih maka kau bersimpuh di hadapan Allah, duduk antara dua sujud. 8 yang kau minta kepada Allah. Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Rabbil firli warhamni warzuqni. Oh, lupa pula. Itu yang kau mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum salam kau berserah kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. At-tahiyatul, semua penghormatan, kemuliaan, puji-pujian, mubarakatul, segala keberkahan, salawat, doa-doa, tayyibat, semua yang baik-baik, bukan punya engkau, punya Allah. Abdul Somad, kalau Allah mau diangkatnya engkau setinggi-tingginya, tapi kalau Allah mau dijatuhkannya kau serendah-rendahnya. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair, engkau yang punya kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat tilang sudah datang. Setelah itu barulah kau salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam terbagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya tadi wajib dijawab, semua menjawab. Salam yang kedua ini yang nggak boleh dijawab. Salam imam waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dijawab. Yang ini bilang waalaikumsalam berenam. Salam yang ketiga, ketika Abdul Somad mati dimakan cacing tanah, ada saudaraku dari Rutan Salemba yang datang ke Pekanbaru Riau. Dulu Ustaz Somad pernah ceramah waktu saya di sana. Aku cinta kepada dia. Hari ini aku ziarah ke makamnya. Ucapkanlah salam di makam Abdul Somad. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kalau kau tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Salam itu kau ucapkan, tapi kau tak ingin mendengar jawabannya.
Karena kalau sampai aku menjawab waalaikumsalam, oh bukan pulang mati kota. Artinya apa? Kita di sini hanya sementara sampai akhirnya kita mati. Kita jaga kesucian badan, tempat, sampai buang air kecil, airnya najisnya bersih, sampah-sampah. Islam agama yang bersih, bersih badan, bersih pakaian. Setan, malaikat, kalau busuk, bau, kotor, setan dekat. Tapi kalau harum semerbak, malaikat mendekat. Makanya kata Nabi, man akala basolan, siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kenapa? Karena orang yang makan itu bau busuk, setan dekat, malaikat menjauh. Ya Rasulullah, kenapa malaikat tidak mau mendekat? Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau-bau busuk itu. Apalagi bau yang dimakan jengkol, petai, belacan, bawang merah, bawang putih, tak gosok gigi 3 hari. Ayatnya kalau surah Bin-Nas, kawan pertama sedang khusyuk berdoa, lama-lama tengok live nih. Oleh sebab itu maka zikir, kalau menghadap tidak mungkin langsung minta, tak mungkin langsung minta, ada basa-basinya. Zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi seabdul zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasang target. Saya target hari ini istighfar 1000, salawat 1000, la ilaha illallah 1000, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, la haula wala quwata illa billah 1000. Jadi dengan itu kita bisa memotong waktu yang panjang. Hari ini aku harus baca Quran 1 juz, salat sunat duha, salat sunat witir, salat sunat tahajud, salat sunat tasbih, salat sunat wudu, sehingga bernilai ibadah kita. Buya Hamka 4 tahun keluar satu tafsir Al-Azhar. Lalu kemudian ada Said Kutub dimasukkan keluar satu tafsir fi zilalil Quran. Yang bisa nulis, yang tak bisa menulis, zikir diperbanyak. Subhanallah, subhanallah. Jadi bukan ngobrol tak tentu arah. Subhanallah. Datang kawan ngajak ngobrol, bro, gimana keadaan Subhanallah? Subhanallah, subhanallah. Aku belum habis lagi 1000 nih. Habis subhanallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli. Gimana kita jalan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu barulah berdoa. Ustaz Somad iyalah enak, dia kan lama kuliah di Mesir, bisa bahasa Arab. Kami gak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Doa yang pakai bahasa Arab 4 aja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, a'udzubillah, bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam, a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Sisanya pakai bahasa kita. Ya Allah, selamatkan anakku, selamatkan istriku, selamat saudaraku. Anakku sedang sekolah di luar, ya Allah. Jangan sampai dia pas ngambil duit di ATM tiba-tiba datang, ya Allah, hipnotis menepuk bahunya, tatap mataku, tatap mata. Jangan sampai istriku dipelet orang, jangan sampai saudaraku dianiaya orang, jangan sampai jauhkan negeri dari malapetaka bencana musibah. Ustaz, saya kalau doa bahasa Indonesia kurang khusyuk Pak Ustaz. Kamu orang apa? Saya orang Jawa. Doa pakai bahasa Jawa. Iki wes perang-perang dia bujur orang Jawa. Wes kalau gedung etat dia. Aku bukan orang Jawa Pak Ustaz. Saya orang Minangkabau, orang Padang Pak Ustaz. Doa pakai bahasa Minang. Iko banyak banana dan mintakan dan petamu alam balakinan kedua alam babinang sampai baca dulu. Minta kepada Allah SWT. Allah Maha tahu. Ini ada yang sombong gak mau berdoa. Sholat pun gak mau, doa pun gak mau. Ente kenapa gak doa? Ngapain doa? Yang lama aja belum dikabulkan. Orang yang mau doa itu sombong, rendahkan diri meminta kepada Allah. Doa itu disebutkan. Untuk apa disebutkan? Allah kan Maha tahu. Dia tahu apa yang di hati kita. Kita berdoa bukan untuk Allah, Allah Maha tahu, tapi untuk meyakinkan diri kita. Ini ada yang berdoa mulutnya diam ya. Ente minta apa tadi? Ya Allah, sebenarnya mana yang ku mintakan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Sebutkan. Tapi kalau menyebutkannya jangan terlalu detail. Ini ada yang menyebutkan terlalu detail. Ya Allah, aku mau jual
jual tanah 25 meter kali 30. Sebelah kanan dekat dari perumahan Pemda, sebelah kiri jalan raya. Harga masih tinggi. Minta kepada Allah, bangun di tengah malam. Yang menenangkan hati bukan pil anjing gila, yang menenangkan jiwa bukan narkoba, yang menenangkan jiwa bukan khamar. Dia penyakit, begitu dosisnya habis jiwa akan kacau. Ala bidzikrillah, suci, bersih, salat, zikir, baca Quran, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Oleh sebab itu maka tenangkan jiwa kita dengan mengikut generasi bangsa yang Qurani menuju pribadi sukses berkarakter. Karakter itu apa? Berakhlakul karim. Kenapa Ibu Dirjen tidak mau berdiri di depan? Padahal beliau yang paling tinggi jabatannya, membawahi 600 lapas seluruh Indonesia. Kenapa tidak mau berdiri di depan? Beliau tidak mau membelakangi wakil gubernur, membelakangi ustadz. Maka beliau berdiri pun dia tidak mau. Kenapa? Tidak mau lebih tinggi. Bahkan tadi ketika mau makan tadi, datang staf nanya saya, Ustadz Somad, di meja ini boleh perempuan atau harus laki-laki semua? Kata saya, perempuan gak apa-apa, asal jangan bencong. Bayangkan, nanya dulu, boleh gak perempuan? Apa salahnya? Bukan kami berdua-duaan, ada yang lain. Saya bilang gak apa-apa, silakan perempuan. Pas mau foto, boleh foto Pak Ustadz? Boleh, tapi laki-laki harus ada. Karena kalau langsung perempuan nanti di crop, di foto, langsung di upload di internet, Ustadz Somad punya bini baru. Akhlak itu yang kita kenal. Jumpa orang kaya, kayanya lupa. Jumpa orang ganteng, gantengnya lupa. Tapi kalau berakhlakul karimah, sopan santun, kalau ada orang kaya, orang ganteng, cakapnya kasar, menyinggung perasaan, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka ini harus kita jaga. Maka dibuat judulnya sukses berkarakter. Karena ada orang sukses tidak berkarakter, ada orang berkarakter tidak sukses. Yang lebih parah, sudahlah tidak sukses, tidak berkarakter. Cocoknya dicampakkan aja ke Kali Ciliwung. Pak Ustadz, badan saya bertatu. Apa hukumnya bagi yang bertatu? Kalau sholat, sholatnya sah. Orang yang bertatu, mandi wajibnya sah, wudunya sah. Yang sudah bertatu, tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tatu. Biarkan aja tatumu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sholatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertatu jangan buat tatu. Dah. Ini orang waktu muda dulu tatunya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, kurus jadi cacing pita. Dulu waktu masih tegak berotot, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut, gambar burung menyambar. Begitu kurus keriput, burung puyuh mendudukan ular. Sudahlah dia tua, dia sudah tobat. Diejek orang, Pak, bapak bertatu kan, sholat bapak tidak sah. Menangis dia. Udahlah, lisut keriput gak sah. Tenang saudaramu, sholatmu sah, sah. Tak usah kau risaukan masalah tatu itu. Ustadz ada tatu dulu waktu sekolah, tapi tatunya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah ambil spidol. Rano Karno.